Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Renda, saya dari Solo. Jadi saya datang ke sini itu benar-benar pengen menyampaikan suatu aspirasi yang sangat meresahkan di Sumatera Barat, yaitu masalah persampahan. Jadi kalau ibu-ibu sama teman-teman semuanya mungkin kalau misalnya pergi ke Kabupaten Solo, ke Singkara ya, ke Danau Singkara, itu pasti lihat banyaknya sampah-sampah plastik kan di tepi jalan gitu. Di spot-spot untuk foto itu banyak banget sampah-sampah plastik gitu kan. Nah, ketika itu saya sudah mencoba untuk menghubungi DLH Sumbar, DLH Kabupaten Solo gitu kan. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Ada tindakannya itu hanya ketika ada pejabat nasional datang ke Kabupaten Solo. Hanya ketika itu aja. Dan masalah ini tuh sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Solo aja. Terjadi juga di kabupaten terutama masalah kabupaten ya. Kalau misalnya kota, itu sistem pengelolaan sampahnya itu sudah terpadu, sudah bagus gitu. Tapi kalau di kabupaten itu ya udah dibiarkan aja sampah-sampahnya itu di tepi jalan gitu kan. Dan kita adalah salah satu daerah paling banyak turis dari Sumatera kan. Orang Medan, orang Riau, orang Palembang, bahkan dari Jakarta pun datang ke Sumatera Barat untuk berwisata gitu. Tapi sayangnya pengelolaan sampah dari lokasi wisata tersebut itu tidak bagus sama sekali. Bahkan ada lokasi wisata yang tidak ada tong sampahnya sama sekali. Bener kan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya, merasakan kan keresahan ini sebenarnya di Sumatera Barat pokoknya. Dan ketika kalau misalnya udah libur panjang, itu daerah Sitinjau Lawi kalau ibu lihat, itu mulai dari Kabupaten Solo ke Sitinjau Lawi Padang itu full sama sampah plastik di tepi-tepi jalan gitu. Itu sudah saya viralkan juga, udah menghubungi Walhi ke organisasi dan sebagainya, namun tidak ada tindakan karena sistem pengelolaan sampah kabupaten itu tidak jelas sama sekali. Jadi di daerah saya, terpaksa saya harus membakar sampah karena tidak adanya sistem pengangkutan sampah. Nah itu sekarang yang pengen saya desak kepada Bapak Anies jika nanti beliau terpilih jadi presiden, saya pengen ada program pengelolaan sampah yang sampai ke daerah-daerah terpencil gitu. Jadi tidak hanya di kota aja, sampai ke menyusuri ke daerah-daerah terpencil, bahkan sampai ke Mentawai kalau bisa. Di Mentawai itu nggak ada TPA sama sekali. Jadi mereka ya udah buang dan bakar aja sampahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya di sini pengen mendesak Bapak Anies, pengen mendesak supaya dimasukkan program sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R. Kalau bisa sudah berbasis 3R, bukan hanya angkut dan buang saja, tapi sudah ada pengelolaan secara bahkan kalau bisa sudah 5R, bukan 3R lagi, sudah 5R gitu. Udah ada daur ulangnya, insineratornya untuk membakar sampah secara lebih ramah lingkungannya gitu. Nah itu yang pengen saya desak kepada Bapak Anies, semoga pesan ini tersampaikan supaya nanti di desa-desa kecil, di kampung-kampung itu sudah ada sistem pengelolaan sampah 3R-nya gitu. Renda. Tepuk tangan untuk Kak Renda. Tunggu dulu, boleh Kak dulu sebentar. Ini masukan atau aspirasi untuk kita semua sebenarnya udah Uni. Jadi tidak hanya untuk kewenangan pemerintah gitu ya, dalam artian pejabat, pemerintah eksekutif atau legislatif. Tapi kita pun dari diri kita juga harus memulai. Maka dari itu tadi pesan Renda bahwasanya menjaga sampah dan mendaur ulang dan juga merawat semuanya itu menjadi tanggung jawab kita semua. Itu ya, betul ya. Dan kita harapannya itu bisa ditampung dan direalisasikan karena ini live juga. Dan insya Allah akan kita tampilkan juga nanti ke beberapa teman lainnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.